dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada sekarang dalam mengikuti ibadah melalui talian pada hari ini. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kasih rahmat-Nya sehingga kita dapat beribadah pada hari ini meskipun secara norma baru. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mempersiapkan dan menyediakan hati kita untuk memasuki ruang pujian penyembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam kerajaan syurga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian kami, hormat kami, dan juga ucapan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau memberikan kesempatan yang baik ini, sehingga sekali lagi kami dapat beribadah pada hari ini. Dan Engkau yang menyediakan dan memberikan hati yang terbuka kepada hadirat-Mu dan menerima berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau juga kepada Roh Kudus yang selalu memimpin kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan. Mari kita bawa lagu ini, Hatiku Percaya. Haleluya. Hanya
kesetiaan Tuhan. Engkau selalu ada pada kami. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk memandang wajah-Mu, untuk mendengarkan lagu-Mu. Mari kita katakan bersama. Dekat padamu, itu rinduku. Itu kerinduan kami Tuhan. Setiap kataku kamu menunggu. Kami tak sangka, tak disangka, temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa diriku. Sekali lagi kita katakan, dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Itu kerinduan kami. Setiap langkahku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Kami tak sangka, kami tak sangka, ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh
dari kasih-Mu. Oh, namamu itu maka ku tetap menunggu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dan terakhir kita katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja di hati. Segala pujian, hormat, syukur hanyalah bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sedang mengucap syukur serta berdoa. Amin. Haleluya. Shalom, sekali lagi kita kini berada dalam ruang pengumuman. Namun sebelum itu saya begitu senang sekali sebagai mewakili rekan-rekan dari persekutuan kaum wanita, muda-mudi, anak-anak sekolah minggu dan seluruh jemaat tentunya untuk mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua golongan bapak-bapak yang mengikuti ibadah ini secara premier ataupun secara siaran ulangan. Sesungguhnya Bapa adalah wira dan imam kita di dalam keluarga masing-masing. Doa kami adalah golongan bapak-bapak terus diberkati dalam segala usaha dan diberikan kekuatan tambahan dan kesehatan yang sangat baik. Amin. Pengumuman kita pada hari ini adalah ibadah online akan diteruskan pada minggu hadapan 27 hari bulan Jun 2021 dan setelah itu akan diberikan pemberitahuan sesuai dengan pengumuman dari MKN mengenai SOP rumah-rumah ibadat. Pengumuman yang kedua, kebaktian sekolah minggu berjalan secara talian dan pautan akan diberikan oleh gembala sidang atau ketua pelayanan sekolah minggu di sidang masing-masing. Ketiga, program doa dan puasa akan dilaksanakan bermula 21 hingga 27 Jun bersamaan hari Isnin sehingga hari Ahad. Bahan-bahan doa dan panduan puasa boleh dirujuk melalui dokumen yang sudah pun dihantar oleh gembala sidang masing-masing. Sepanjang tempo doa dan puasa ini, kita mempunyai doa pagi setiap hari jam 6 pagi hingga jam 7 pagi melalui pautan Zoom, dan ini untuk semua departemen dari bahasa, yaitu dari bahagian bahasa Cina, Inggris, dan Melayu. Manakala doa malam akan diadakan dari jam 8 malam hingga jam 10 malam setiap malam, dan ini untuk departemen bahasa saja. Talian atau link Zoom akan diberikan oleh gembala sidang masing-masing. Dan pengumuman yang terakhir,
Pemberian persembahan kasih, persepuluhan dan janji iman tetap dilaksanakan meskipun tiada ibadah gereja, namun semua pemberian tersebut boleh dilakukan secara talian di nomor akaun gereja seperti yang tertera di layar screen kita semua. Setelah melakukan pemberian secara talian, silalah menghantar salinan bank-in slip kepada bendahari gereja atau gembala sidang masing-masing. Demikianlah pengumuman kita pada ibadah hari ini. Dan kini kita sudah sampai ke ruang pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Alfrida. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bersama dengan kita pada pagi hari ini dan sempena Hari Bapa pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar bapak-bapak di dalam jemaat kita CCC. Dan saya percaya bahwa hari ini walaupun kita tidak merayakan secara khusus, tetapi biarlah kasih Tuhan dialami di tengah-tengah keluarga. Itu lebih baik karena firman Tuhan ada untuk kita. Mari siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Pada saat kami datang dan merendahkan diri, Bapa, kami sadar siapa diri kami. Kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan kegagalan dan ketidakmampuan kami. Tetapi Bapa, firman-Mu memberi kami kekuatan. Firman-Mu mengangkat kami. Firman-Mu memberikan keyakinan kembali kepada kami, supaya kami berjalan dan melangkah bersama-sama dengan Engkau, menjalani kehidupan kami yang penuh cabaran ini. Tetapi Bapa, saat ini Tuhan, biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Bukalah telinga rohani kami, mata hati kami, supaya kami mengerti maksud dan kehendak Allah melalui firman-Mu pagi ini. Hamba yang Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat, Engkau urapi hamba-Mu, sehingga hamba dapat menyatakan kemuliaan dan kehendak Allah di dalam seluruh firman-Mu. Bapa, segala suara-suara yang bukan daripada Engkau, kami tolak dan tawan di dalam nama Yesus. Dan kami mengizinkan membebaskan Roh-Mu bekerja, menawan hati kami seluas-luasnya. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dan sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Ini adalah satu kisah tentang satu keluarga yang tidak asing lagi untuk kita, yaitu keluarga Ishak. Ya, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-19, ini tentang Esau dan Yakub ya. Ayatnya yang ke-19 hingga ayat yang ke-34, tetapi saya senang membawa kita untuk membaca ayat 27 sehingga ayatnya yang ke-34 sahaja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub datang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan,
Keluarga Esau adalah satu keluarga yang menjadi contoh dan teladan untuk kita. Contoh dan teladan bukan saja karena yang baik, tetapi Alkitab mencatatkan semua perkara yang baik dan yang buruk untuk kita contoh dan teladan, ya. Nah, di sini ada satu masalah di dalam kehidupan Ishak dan Ribka, ya. Ishak dan Ribka sebagai suami istri menerima janji Tuhan sebelum kedua anaknya ini dilahirkan. Anak kembarnya, ya, Esau dan Yakub. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan berbicara kepada mereka dalam ayatnya yang ke-23. Kita lihat, firman Tuhan kepada mereka, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Itu adalah janji Tuhan. Ini adalah berkat Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada suami istri Ishak dan Ribka. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, apa yang terjadi setelah kedua anak ini dilahirkan, Saudara? Ya, Ishak dan Ribka mengalami satu masalah. Dan masalah inilah yang menyebabkan terjadinya satu krisis yang serius di dalam keluarga Ishak. Sehingga masalah ini juga membuat di dalam keluarga itu terjadi dua golongan. Ya, terjadi dua golongan dalam satu rumah, satu keluarga. Ya, di mana Ishak lebih sayang kepada Esau. Mengapa? Karena dia suka makan makanan buruan. Ya, dia suka makan daging buruan daripada Esau. Memang dia suka ini. Ya, dia sayang karena menyenangkan bapak dia. Tetapi Ribka, ya, istrinya lebih suka kepada Yakub. Karena dikatakan Yakub ini dia suka berdiam di kemah. Dan tentunya tidak heran kalau dia boleh menjadi seorang pribadi yang pandai memasak. Itu kelebihan Yakub. Nah, kelebihan Esau suka berburu. Nah, masing-masing orang tua ini, Ishak dan Ribka, punya kesukaan kepada anak mereka masing-masing. Dan kasih mereka juga akhirnya terbagi. Ya, tidak sepenuhnya kepada kedua-dua, baik Ribka maupun Ishak. Apa penyebab masalah ini, Saudara? Kalau kita perhatikan, sebagai orang yang sudah menerima janji Tuhan, seharusnya Ishak dan Ribka membincangkan perkara ini di dalam keluarganya. Sebab ada budaya Yahudi yang mengatakan bahwa anak sulung itu memang harus dialah yang menerima hak kesulungan. Menerima waris. Dan warisan itu tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi kejadiannya sungguh luar biasa, Saudara. Akhirnya hak kesulungan itu diperjualbelikan di kalangan adik-beradik. Yang satu menganggap ringan, yang satu menganggap ini hal yang sangat penting. Nah, sebenarnya kalau dilihat daripada janji Tuhan, hak kesulungan itu adalah untuk yang adik, ya, yang bungsu. Itu janji Tuhan dalam ayat 23. Tetapi kita lihat di sini, bagaimana ketidakadanya komunikasi yang baik antara Ishak dan Ribka sebagai ibu bapak. Sebagai ibu bapak, mereka tidak punya komunikasi yang baik. Sehingga komunikasi mereka yang tidak baik itu berakibat kepada anak-anak mereka. Mereka mendengar janji Tuhan bersama, tetapi mereka tidak
membawanya dan membincangkannya di dalam keluarga mereka. Karena apa yang dijanjikan Tuhan itu sebenarnya tidak seperti yang kebiasaan orang Yahudi pada masa itu. Ya, seharusnya mereka punya kesepakatan bersama untuk mengatasi hal-hal yang tidak seperti biasanya. Seharusnya dibincang bersama, kan? Tetapi setelah mereka dengar firman Tuhan itu, mereka ikut dengan jalan dan cara pikir mereka masing-masing. Sehingga yang menjadi akibat adalah anak-anak mereka. Nah, betapa penting satu komunikasi dalam keluarga. Tidak adanya komunikasi yang betul boleh merusakkan keharmonisan di dalam keluarga. Kalau kita perhatikan di sini, Ishak memang berpegang kepada prinsip adat Yahudi. Dia meneruskan. Tetapi sebenarnya di sebalik itu, Ishak punya kepentingan pribadi, yaitu ingin mengisi perut. Ishak dan Esau punya kelemahan yang sama. Sehingga janji Tuhan itu tidak dianggap penting. Ya, saudara, Ishak dan Esau punya masalah atau punya kelemahan masalah perut mereka. Mereka tidak boleh melihat makanan yang enak dan sedap yang dimasak, ya, daging yang sedap, ya, itu Ishak. Dan Esau tidak boleh melihat, ya, makanan Yakub. Nah, ini masalah, saudara. Sebenarnya perkara janji Tuhan itu mereka boleh bincang di dalam keluarga. Sebab apa yang Tuhan janji itu memang di luar daripada kebiasaan atau tradisi Yahudi. Sehingga perlu ada perbincangan dalam keluarga sebagai suami dan istri. Bagaimana ini? Ya. Tetapi karena keinginan dan nafsu makan daging dari Ishak ini membuatkan dia lupa peranan dan tanggung jawab dia untuk membicarakan atau membincangkan hal yang sebenarnya di luar daripada kebiasaan. Dia harus ingat kepada janji Tuhan. Kemudian kita lihat dengan Ribka. Ribka bersama Yakub. Ribka menjadi saya boleh katakan dia adalah seorang sindiket, ya, penipuan. Ya, Ribka menjadi sindiket penipuan. Dia yang merancang semua untuk Yakub melakukan penipuannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih dalam Tuhan, peranan seorang ibu cukup besar mempengaruhi karakter anak. Nah, Ribka di sini karena tidak adanya komunikasi terhadap suaminya, dia membuat satu perancangan di luar daripada pengetahuan suaminya. Sehingga dia merancangkan penipuan hanya satu, untuk mendapatkan hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan itu adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, ya, sesuatu kerohanian, hidup rohani yang masa akan datang. Kalau kita sekarang adalah satu keselamatan yang diberikan, yang dijanjikan Tuhan kepada kita yang percaya. Memang tidak salah Yakub dan Ribka mengejar itu, ya, bagus, betul, ya. Tetapi cara mereka untuk mendapatkan itu yang salah. Nah, seberapa sering kali kita melakukan hal-hal yang rohani nampaknya, tetapi sebenarnya kita melakukan dengan cara yang salah. Tujuan kita baik untuk satu perkara yang rohani, yang membangun, tetapi cara kita abaikan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih dalam Tuhan, jika kita melakukan sesuatu yang baik,
dalam pelayanan, dalam hal-hal rohani. Kalau itu sesuatu yang baik, lakukan dengan cara yang baik. Lakukan dengan cara yang betul. Supaya ia berkenan dan memuliakan Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Ishak dan Ribka, ya, akibat karena tidak adanya komunikasi yang baik, menyampaikan pesan Allah dalam keluarga. Mereka gagal menyampaikan pesan Allah kepada jemaat, kepada keluarganya. Ini yang membuat keluarga ini menjadi kacau balau. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih dalam Tuhan. Mungkin keluarga kita sedang dilanda kekacauan, ya, dilanda dilema, krisis, masalah dalam keluarga, perhubungan tidak bagus, suami, istri, anak, dan ibu, bapak, dan sebaliknya, dan sebagainya. Mungkin saling mempersalah satu dengan yang lain. Saudara, stop. Sempena hari Bapa ini, mari kita sama-sama duduk di hadapan Tuhan, perbaiki diri kita. Evaluasi diri kita, adakah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kunci memperoleh hubungan yang baik dalam keluarga adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap keluarga, setiap anggota dalam keluarga itu. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Apabila kita mempunyai hubungan yang baik secara pribadi dengan Tuhan, kita pasti punya hubungan yang baik dengan sesama. Itu memang kunci untuk kita membina perhubungan dalam keluarga yang baik. Dan apabila hubungan komunikasi keluarga baik, kita akan membawa hubungan komunikasi dalam jemaat juga menjadi baik. Dan apabila hubungan dalam keluarga baik, kita akan membawa hubungan komunikasi yang baik di dalam lingkup pekerjaan kita dan sebagainya. Semua bermula di dalam keluarga. Semua bermula di dalam rumah tangga. Semua bermula, hubungan yang baik bermula daripada hidup keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu, untuk mendapatkan satu komunikasi dan perhubungan yang baik, biarlah setiap anggota keluarga ini memiliki perhubungan yang baik dengan Tuhan. Mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan. Jika kita sedang dalam keluarga terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran yang hebat, kesalahpahaman dan sebagainya, mungkin ada kesilapan kita. Kita tidak, bagaimana kita punya persekutuan dengan Tuhan, bagaimana hati kita dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai perhubungan tidak baik dengan Tuhan, memang kita tidak akan ada perhubungan yang baik dengan sesama kita. Kita penuh prasangka, kita penuh curiga. Sebab apa? Kita dikuasai kepentingan diri, kita dikuasai ambisi kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Seperti mana Ishak dan Esau dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan perut mereka sendiri. Sehingga mereka tidak melihat apa rencana Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melihat kepada diri kita masing-masing. Mari kita perbaiki hubungan komunikasi kita yang mungkin sudah mulai renggang di antara keluarga satu dengan yang lain. Jangan mempersalahkan satu sama lain, tetapi mari kita lihat kepada diri kita. Firman Tuhan di dalam Filipi, pasalnya yang kedua, ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, ya, memperhatikan kepentingan orang lain. Jangan penting diri sendiri saja. Itulah kunci bagaimana kita memiliki komunikasi yang baik dengan orang lain. Yang berikut, menaruh pikiran dan perasaan. Nah, ini pikiran kita ini kadang-kadang kita diperalat oleh iblis melalui pikiran-pikiran kita. Kita diserang iblis melalui pikiran-pikiran kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang tidak memiliki
perhubungan komunikasi yang baik dengan orang semua, tidak ngam. Ya, kalau kita hidup ini tidak ngam saja dengan semua orang, ada yang tidak betul dengan kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan. Jangan melawan kehendak Tuhan. Ya, jangan melawan janji Tuhan. Seperti Ishak, dia sudah tahu janji Tuhan, tetapi dia mau juga meneruskan kehendaknya. Ya, dia sudah tahu bahwa kesulungan itu bukan untuk Esau, tapi untuk Yakub. Tapi dia mau juga meneruskan. Karena apa? Karena nafsu kedagingan yang ada pada dirinya. Nah, ada satu ilustrasi. Ada seorang pelaut, ya, ada sebuah kapal yang sedang diombang-ambingkan oleh badai di tengah laut, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan pada waktu itu, saudara, badai melanda ini kapal, ya. Badai sedang melanda kapal sehingga mereka terombang-ambing kian kemari. Nah, dalam keadaan kepanikan, ya, di atas kapal, seorang kapten kapal menginstruksikan kepada awak kapalnya supaya memberitahukan, ya, kepada kapal yang ada di depan. Nah, rupanya saudara, pada waktu kapal ini mengalami goncangan di tengah laut, tiba-tiba ada sebuah sinar atau cahaya lampu, ya, ia seperti sedang menuju kepada kapal yang sedang terombang-ambing itu, sehingga mereka pikir ini adalah kapal yang mau juga datang untuk menolong dan menyelamatkan mereka, membantu mereka. Tetapi makin lama makin dekat, sehingga kapten kapal ini memerintahkan awak kapalnya untuk memberitahu kepada kapal yang ada di depan sana dengan cahaya lampu yang ada itu, untuk memberikan isyarat atau mengarahkan supaya pusing 10 derajat ke utara, ya. Nah, jadi dia bilang pusinglah 10 derajat, dia bilang, ke utara. Tetapi ini cahaya lampu dan kapal yang dari depan itu, ya, menjawab mereka, ya, kamu yang harus pusing 10 derajat ke selatan, dia bilang begitu. Wah, ini kapten kapal pun dengan marah, dia tidak mau mengalah, ya. Dengan begitu marah, dia juga membalas. Dia bilang, saya adalah kapten kapal, dia bilang. Kamu yang harus pusing 10 derajat ke utara, dia kata begitu. Wah, saudara, akhirnya ini yang kapal di depan yang mau makin mendekati kepada dia berkata, ya, saya adalah pelaut kelas 1. Ya, saya perintahkan kamu untuk pusing 10 derajat ke selatan, dia cakap begitu. Wah, mereka saling mempertahankan. Dan kapten ini pun bertambah marah, sehingga dia juga berkata, ini adalah kapal perang. Sila alihkan atau sila pusingkan kapal Anda 10 derajat ke utara. Wah, dia sudah menyatakan bahwa kapalnya adalah kapal perang, ya. Dia sudah mengancam sudah. Dan akhirnya saudara, itu cahaya lampu pun membalas. Dia kata, ini adalah mercusuar, ya. Ini adalah mercusuar. Kamu yang harus memusingkan kapal kamu 10 derajat ke selatan. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, begitulah Ishak, ya. Dia sudah tahu kebenaran Tuhan, tapi dia mau memaksakan kehendaknya, ya. Akhirnya apa, saudara? Kacau balau. Nah, kita jangan melawan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Pasti Tuhan memberi yang terbaik, dan Tuhan menuntun kita kepada kehendak dan rencananya. Saya percaya Tuhan memberkati kita di dalam keluarga, siapapun anak-anak kita, bagaimanapun rupa dorang, mereka adalah kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan punya rencana dalam setiap hidup anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jangan pilih kasih kepada mereka, dan binalah satu perhubungan komunikasi yang baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini membentuk kami, menguatkan kami, mendorong kami, supaya kami menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan, sebagai ibu bapa, sebagai anak-anak yang hidup dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. Supaya kami dapat melakukan tanggung jawab kami masing-masing dalam keluarga, dan kami membina satu persekutuan yang manis dan indah dengan Engkau, sehingga kami dapat membina persekutuan yang manis dalam keluarga kami, yang akhirnya terefleksi di dalam kehidupan kami berjemaat maupun dalam lingkungan sosial kami. Terima kasih Bapa, beri kemampuan bagi kami untuk menjadi saksi-Mu, menjadi berkat-Mu dalam melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jemaat yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Mari kita tadah tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya katakan amin. Into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. As for me and my we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, needing us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.